Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari, nomor pokok mahasiswa 20012700019 dari kelas A1 pagi, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu ARKOD. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci. Yuk, mari kita simak bareng-bareng teman-teman. Pengertian Al-Qard secara bahasa dan istilah. Secara epistemologi, kata qardul berasal dari QRD, berarti memotong. Dikatakan karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Secara terminologi, Al-Qard, Al-Hasan, atau bin Fadlan ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Dalam hal ini, si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman. Pengertian Al-Qard Ul-Hasan adalah pinjaman tanpa laba atau zero return. Pinjaman seperti ini bisa dikatakan dengan pinjaman tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak ada riba. Karena kalau meminjam uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Sumber hukum dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan sistem ini, yaitu berdasarkan ayat-ayat dari Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolong kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Surah Al-Maidah ayat 2. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azra mengatakan bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah ayat 245, Allah berfirman, yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan kelipatan ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 245. Dalam ayat di atas ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, orang yang memberi pinjaman Al-Qard itu sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat. Rukun dan ketentuan syariah. 1. Rukun Al-Qard Hasan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan atau amal ibadah dalam waktu pelaksanaan amal ibadah tersebut. Adapun rukun yang harus Al-Qard Al-Hasan penuhi, yaitu sebagai berikut. A. Orang yang meminjamkan pinjaman atau muqtarid. B. Pihak yang memberi pinjaman atau muqrid. C. Objek akad yang merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman atau dana qard. D. Ijab qabul atau sikha. Perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi barang. Pinjaman atas ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman. Selanjutnya, kedua, ketentuan syariah terbagi menjadi dua, yaitu A. Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. B. Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Tidak boleh diperjanjikan akad ada penambahan atas pokok pinjaman. C. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun, jika peminjam lalai, maka dapat dikenakan denda. D. Ijab qabul adalah pertanyaan dari ekspresi saling ridha atau rela
di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, maupun melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang terakhir, syarat-syarat Al-Qardul Hasan adapun terbagi menjadi berikut, yaitu 1. Pihak yang meminjam atau muqtarid. 2. Pihak yang memberi pinjaman atau muqtarid. 3. Dana atau qard. 4. Ijab qabul atau sikha. Sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata-kata atau tindakan saya disengaja atau tidak disengaja, saya mohon maaf karena saya juga lagi belajar. Mari kita sama-sama belajar ya teman-teman. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.